Selamat pagi semuanya, selamat malam buat yang menonton di malam hari atau di kuliah malam. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu mengenai decoupling point. Yuk kita lanjutkan materinya. Decoupling point itu apa? Nah, kita bisa lihat ilustrasinya di sini teman-teman. Kalian lihat itu ada seorang wanita yang dia sepertinya sedang berada di supermarket ya. Dan dia sedang melihat sesuatu. Nah, coba tebak dia melihat apa ya? Pastinya dia melihat, oh ternyata dia melihat rak di supermarket yang isinya pasta gigi ya, benar sekali ya, pasta gigi. Fahri mau tanya apa perbedaan antara orang yang mau beli pasta gigi ya, atau odol, kalau odol itu sebenarnya merek ya, odol atau pasta gigi, dengan orang yang mau beli mobil, bedanya apa? Nah, kalian bisa lihat beli pasta gigi atau beli mobil atau motor. Nah, kita bisa lihat dua poin ini. Barang diproduksi sebelum ada pelanggan yang datang untuk beli. Produknya belum ada, pelanggan datang lebih dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini ini perbedaannya bisa dari dua poin ini. Coba mana yang mobil, mana yang motor, atau mana yang pasta gigi. Barang diproduksi sebelum ada pelanggan yang datang untuk membeli. Nah, ini berarti lebih cocok ke barang-barang yang di supermarket ya. Produknya belum ada, pelanggan datang lebih dulu. Nah, ini mungkin kita beli ke dealer, itu kita inden atau menunggu dulu, itu nggak masalah ya. Misalnya kita mau beli Nmax atau mau beli Honda Scoopy, nunggu 1 bulan pun kita masih mau seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Kalau beli rumah misalnya, kita kan cuma dikasih katalog ya, rumahnya aja belum ada, mungkin cuma gambarnya aja, mungkin ada satu rumah contoh, kemudian kita lihat katalognya, kita senang, kita DP. Jadi kita ada keinginan untuk nunggu, itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya produk-produk seperti pasta gigi atau mungkin produk-produk seperti sabun, masa ya kita nunggu 1 bulan untuk apa namanya, nunggu sabun itu datang ya, kita tinggal pergi ke toko lain atau ke minimarket lain. Kita harus pesan dulu, mungkin kita mau lihat katalog ya, kalau itu tadi yang kita jelaskan mengenai kaitannya dengan motor atau mobil, rumah, mungkin cuma gambar. Kita akan bertemu dengan salespersonnya dan dia akan jelasin, kemudian kita pesan, order, DP ya, mungkin datang sebulan lagi lah barangnya. Nah, itulah decoupling point. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa itulah decoupling point. Jadi kedua produk tadi, pasta gigi dan mobil, itu decoupling pointnya itu berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan decoupling point. Titik temu di mana suatu kegiatan bisa dilakukan atas dasar ramalan dan kegiatan yang harus ditunda sampai ada permintaan yang pasti. Nah, mudahnya seperti ilustrasi seseorang yang membeli mobil dan ilustrasi seseorang yang membeli pasta gigi tadi. Jelas ya sampai di sini. Nah, inti dari decoupling point adalah apakah kita sebagai perusahaan tuh mau menempatkan persediaan sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan, atau sebaliknya. Atau kita tunggu ada orderan dulu baru kita kasih barangnya, seperti itu. Sehingga ada 4 tipe decoupling point, yaitu MTS, make to stock. Produk itu diproduksi sebagai antisipasi sama kebutuhan pelanggan, misalnya sabun, parfum, pasta gigi, barang-barang yang ada di minimarket atau supermarket lah. Jadi diproduksi dulu, dikirim, disimpan, didisplay ya, kemudian dibeli orang. Barangnya ready dulu, jadi ini ready stock. Nah, teman-teman mungkin lebih senang ya kalau kita beli di online ya, ready stock seperti itu kan lebih senang ya. Jadi langsung datang barangnya, nggak harus nunggu inden-indenan. Tapi itu tergantung jenis barangnya juga. Kemudian assembly to order atau produk dirakit setelah kita menerima pesanan dari pelanggan. Pelanggan datang pesan barang, setelah pesanan datang lalu dirakit, dan akhirnya ini adalah perusahaan itu dia menyimpan barang-barangnya itu rakitan atau setengah jadi. Nah, ini cocok untuk kendaraan ya biasanya. Jadi setelah ada permintaan yang pasti, barang dirakit kemudian bisa dikirimkan ke dealer. Jadi lebih pastilah, nggak ada dead stock yang banyak gitu loh. Assembly to order. Kemudian make to order, komponen yang dirakit tuh bahkan belum ada pesanan dari pelanggan, maka baru fabrikasi komponen, baru dirakit. Nah, ini contohnya adalah produk-produk yang kesamaan komponen antar produknya itu rendah, sehingga nyimpen komponen pun akan jadi riskan. Nah, make to order ini contohnya itu adalah misalnya mesin-mesin ya, kita pesan mesin,
kita pesan alat-alat gitu ya, yang sebenarnya mungkin dia harus komponennya itu kalau disimpan itu akan resikonya tinggi karena mungkin permintaannya nggak sebanyak yang lain gitu ya, sehingga akhirnya produk-produk itu harus ditunggu dulu benar-benar sampai ada pesanan yang pasti baru itu kemudian dibikinin gitu loh. Make to order kan dibuat setelah ada order, itu make to order. Bedanya dengan yang sebelumnya tadi, kalau sebelumnya itu part-partnya udah ada tinggal dirakit, kalau make to order ini benar-benar belum ada. Kemudian engineering to order. Nah, engineering to order ini setiap pelanggan akan minta desain yang beda dan spesifikasinya yang berbeda. Ini namanya custom. Jadi misalnya kalian pengen bikin biasanya kalau yang di custom itu gitar misalnya, ya gitar ya. Jadi benar-benar gitarnya itu yang desain kalian, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, dan benar-benar nggak ada gitar yang mirip seperti itu, sehingga benar-benar di-engineer saat kalian mengorder, benar-benar dibikinin saat kalian tuh mengorder. Bedanya dengan yang sebelumnya tadi apa? Yang sebelumnya tadi udah pernah mereka bikin kayak gitu, baru kalau ada orang yang pesan lagi mereka baru bikinin lagi. Tapi kalau engineering to order belum pernah ada orang yang pesan seperti ini, barang seperti ini, gitar seperti ini misalnya, sehingga kalian kemudian langsung menggambar sendiri gitu, desain sendiri, serahin ke pabrik gitu atau perusahaan yang dia memang mau custom gitu, dan dia akan bikinin gitu. Jadi perusahaan-perusahaan gitar yang besar seperti Fender atau Gibson pun menerima ya orderan custom seperti ini ya, tapi syaratnya ya memang kita harus punya uang yang cukup banyak ya kalau mau custom di perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah ini ya, jadi ini engineering to order, 4 tipe decoupling point. Semoga penjelasannya bisa jelas dan teman-teman bisa memahami bahwa decoupling point itu apa. Dan kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu postponement ya. Kita lihat perbedaan decoupling point. Tadi kan kita udah lihat ya keempat model decoupling point. Kemudian ada yang fleksibel, ada yang enggak ya. Ada yang mungkin indennya itu bisa lama, ada yang mungkin indennya itu pendek, ada yang mungkin pengaruhnya ke ada persediaan atau inventory ya, harus nyimpen lama, dan sebaliknya juga ada yang nggak harus nyimpen banyak. Nah akhirnya ini berpengaruh ke 3 hal. Pertama waktu ya, waktu tunggu pelanggan, inventory level, sama sistem ya, sistemnya itu fleksibel enggak gitu. Nah contoh ini waktu Pak Adi datang ke Museum Angkut di Malang nih, Pak Adi foto ya, di sana ada mobil-mobil kuno ya, mobil-mobil dari Ford ya, mobil-mobil lawas. Waktu itu dengan anak-anak UPY, jadi kita ada study tour ke Malang dan Bali, dan salah satunya kita mampir itu ke Museum Angkut di Malang. Nah kita lihat mobil-mobil kuno seperti ini Pak Adi foto. Nah coba kalian lihat mobil Ford ini, warnanya adalah hitam. Nah di masa lalu produksi massal itu dikembangkan sama perusahaan Ford ya. Jadi mereka itu penting untuk mereka itu produktif ya, sehingga dia menciptakan suatu sistem yang kalau sekarang kita lihatnya sistem yang berjalan itu loh. Jadi kayak kita makan sushi itu loh, dia jalan gitu loh. Nah komponennya di situ dia bisa menciptakan sebuah alur yang part-partnya itu bisa jalan sendiri seperti itu. Nah itu yang dikembangkan oleh Ford. Nah ini kalau dia memproduksi massal ya waktu itu, karena salah satu perusahaan mobil yang pertama, kemudian dia juga memproduksi hal-hal yang sama selama jangka waktu yang panjang, sehingga mobil Ford awal-awal itu warnanya hitam semua gitu, karena nggak ada permintaan juga untuk warna lain. Itu orang masih nggak ada bayangan di mobil harus warna putih atau merah, semuanya warnanya hitam. Dan ini bisa dikembangkan dengan mass production atau produksi massal dengan sistemnya Ford yang seperti belt berjalan itu. Nah Ford itu hitam semua ya warnanya. Ini salah satu contoh yang terkenal tuh model, ada Ford Model T dan macam-macam yang sebenarnya lebih mirip kereta kuda sih kalau Pak Adi lihat. Bentuk aslinya memang besar sih mobilnya, dan cuma nggak ada kudanya aja sih seperti itu. Jadi seperti kereta kuda, kalau kalian pernah lihat di museum kereta di keraton itu ya hampir mirip kayak gitu, besarnya juga seperti itu, cuma ini nggak ada kudanya, diganti dengan mesin.
Nah waktu itu Ford menggunakan konsep make to stock ya, atau mass production, produknya sama bertahun-tahun. Hal seperti ini tentunya nggak bisa kita lihat saat ini ya, karena apa? Karena udah berubah perilaku konsumen. Kalau kita berdiri di jalan selama 10 menit misalnya, di pinggir jalan raya misalnya, di pinggiran ya, di pinggiran jalan, jangan di tengah jalan nanti ketabrak mobil. Nah kita bisa lihat kemacetan, dari kemacetan itu kita bisa lihat bahwa ada bermacam jenis mobil ya, bentuknya macam-macam, ada yang bentuk jeep, mungkin ada yang bentuknya sedan ya, ada yang bentuknya SUV, ada yang wagon dan macam-macam ya seperti itu. Ada yang city car misalnya, bahkan ada yang mobil listrik ya saat ini. Kemudian mungkin Tesla ngeluarin Cybertruck ya, yang terinspirasi sama apa, kok bentuk-bentuk yang apa ya, bentuk-bentuk masa depan gitu ya. Jadi truknya itu bentuknya seperti sangat unik lah, sangat berbeda dengan truk-truk zaman sekarang. Nah itu kan sudah banyak tuh desain berbeda-beda. Nah kita bisa lihat varian bentuknya aja banyak sekali, belum warnanya, putih merah ya, bahkan ada yang sekarang mungkin ngetren warna kuning ya, orange. Style mobil juga berbeda, variasinya meningkat. Nah bagaimana kalau variasinya meningkat, ada warna biru, ada yang minta coklat ya, macam-macam. Nah konsep lama lawan konsep baru itu adalah produksi massal, itu biasanya pakai konsep make to stock sebagai salah satu decoupling point. Tetapi industri mobil yang tadinya pernah menggunakan make to stock itu akhirnya harus bergeser ya, ada pergeseran ke assembly to order atau ATO tadi yang sempat kita bahas di video sebelum tadi. Nah artinya apa? Artinya ada penundaan diferensiasi produk, ditunda sampai ada pesanan dari pelanggan kayak gitu, supaya pelanggan itu yang pesan itu yang warnanya apa, bentuknya seperti apa, itu bisa kita kumpulkan dulu datanya, seperti kita kumpulkan dulu supaya nggak terlalu banyak stok-stok yang mati akhirnya, sehingga atau dead stock, sehingga ini disebut dengan postponement, penundaan ini. Jadi dipospon itu artinya ditunda gitu ya, ditunda untuk apa? Untuk menunggu variasi itu tadi, menunggu variasi. Penundaan diferensiasi produk sampai ada kebutuhan yang sudah jelas dari pelanggan. Nah ini yang disebut dengan postponement, sampai ada kebutuhan yang jelas dari pelanggan, sebisa mungkin dia menunda dulu untuk memproduksi kayak gitu. Nah industri otomotif ya itu melakukan postponement, alasan kenapa ya karena ingin menawarkan variasi warna misalnya, atau mungkin fitur-fitur lain yang mungkin nggak semua orang butuh fitur tersebut, seperti itu, supaya bisa menekan harga lebih murah ya. Nah tetapi postponement ini juga kaitannya kan tadi dengan waktu ya, apakah waktu tunggu itu bisa ditoleransi nggak sama pelanggan. Nah kalau nggak bisa ditoleransi ya tentunya akan membuat pelanggan itu kecewa ya. Misalnya coba tunggu 6 bulan lagi sih produknya baru datang, nah dia mau nggak gitu. Mungkin kalau dia benar-benar butuh barang itu ya, atau barang itu benar-benar sulit didapat, motor itu sulit didapat, mungkin dia akan mau sih, saya nunggu 6 bulan nggak apa-apa gitu. Atau mungkin nunggu 1 bulan lah, kalau 1 bulan biasa ya. Kita mungkin kalau beli motor-motor keluaran terbaru inden 2 minggu, 1 bulan itu biasa. Jadi biasanya itu bisa kita toleransi lah waktu tunggunya itu. Nah sehingga kalau orang itu disuruh nunggu, harusnya orang itu bisa menerima kondisi itu ya, jadi dia harus sabar dulu sebelum dapat barangnya. Nah sehingga waktunya itu harus relatif lebih pendek dibandingkan dengan toleransi waktu tunggu dari pelanggan. Kita janjiin 2 bulan, sebulan barangnya udah ada, nah itu akan membuat pelanggan senang. Jadi pelanggan akan lebih puas lah, lebih happy. Wah nunggu, harapannya kan ekspektasinya 2 bulan, ternyata sebulan udah barangnya udah ada. Nah berarti dia akan senang nih, wah udah datang barangnya.